Hogarth mencatat seorang dokter terkenal di New York City yang terkenal karena keahliannya sebagai ahli diagnosis. Spesialisnya adalah demam tifoid, dan dia memeriksa pasien dengan cara meraba-raba lidah mereka dengan tangannya. Berulang kali, tesnya memberikan diagnosis positif sebelum pasien menunjukkan satu gejala pun. Dan berulang kali, diagnosanya terbukti benar. Seperti yang dikemukakan seorang dokter lain kemudian, dia adalah pembawa yang lebih produktif, hanya dengan menggunakan tangannya, daripada tifoid Mary. Keberhasilan berulang, ternyata, mengajarkannya pelajaran yang paling buruk. Sedikit sekali lingkungan pembelajaran yang sejahat itu, tetapi tidak butuh banyak untuk membuat para profesional berpengalaman tersesat. Pemadam kebakaran ahli, ketika dihadapkan pada situasi baru, seperti kebakaran di gedung pencakar langit, bisa tiba-tiba kehilangan intuisi yang terbentuk selama bertahun-tahun menghadapi kebakaran rumah, dan cenderung membuat keputusan buruk. Dengan perubahan status quo, para master catur juga bisa menemukan bahwa keterampilan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun tiba-tiba sudah ketinggalan zaman. Dalam pertarungan tahun 1997 yang dianggap sebagai pertempuran terakhir antara kecerdasan alami dan buatan, komputer Super Deep Blue dari IBM mengalahkan Garry Kasparov. Deep Blue mengevaluasi 200 juta posisi per detik. Ini adalah sebagian kecil dari posisi catur yang mungkin, jumlah urutan permainan yang mungkin lebih banyak daripada jumlah atom di alam semesta yang dapat diamati, tetapi cukup untuk mengalahkan manusia terbaik. Menurut Kasparov, sekarang aplikasi catur gratis di ponsel Anda lebih kuat daripada saya. Dia tidak sedang bersifat retoris. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan, dan kita tahu bagaimana melakukannya, mesin akan melakukannya lebih baik, katanya dalam sebuah ceramah baru-baru ini. Jika kita bisa mengkodekannya dan melewatkan kepada komputer, mereka akan melakukannya lebih baik. Namun, kekalahan dari Deep Blue memberinya ide. Saat bermain melawan komputer, dia menyadari apa yang disebut para sarjana kecerdasan buatan sebagai paradoks Moravec, mesin dan manusia sering memiliki kekuatan dan kelemahan yang berlawanan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa catur adalah 99% taktik. Taktik adalah kombinasi langkah pendek yang digunakan pemain untuk mendapatkan keuntungan langsung di papan catur. Ketika pemain mempelajari semua pola tersebut, mereka sedang menguasai taktik. Perencanaan gambaran besar dalam catur, bagaimana mengelola pertempuran kecil untuk memenangkan perang, disebut strategi. Seperti yang ditulis Susan Polgar, Anda dapat mencapai jauh lebih jauh dengan sangat baik dalam taktik, yaitu mengetahui banyak pola dan memiliki pemahaman dasar tentang strategi. Berkat kekuatan perhitungan mereka, komputer secara taktis tidak ada celah dibandingkan dengan manusia. Grandmaster memprediksi masa depan yang dekat, tetapi komputer melakukannya dengan lebih baik. Bagaimana jika, kata Kasparov, kecakapan taktis komputer digabungkan dengan pemikiran strategis gambaran besar manusia? Pada tahun 1998, dia membantu mengorganisir turnamen catur lanjutan pertama, di mana setiap pemain manusia, termasuk Kasparov sendiri, berpasangan dengan komputer. Tahun-tahun mempelajari pola menjadi tidak relevan. Mitra mesin dapat menangani taktik sehingga manusia bisa fokus pada strategi. Ini seperti Tiger Woods bermain melawan pemain video golf terbaik. Tahun-tahun pengulangan akan dinetralisir, dan kontes akan berubah menjadi permainan strategi daripada eksekusi taktis. Dalam catur, itu mengubah urutan peking secara instan. Kreativitas manusia bahkan lebih penting dalam kondisi seperti ini, bukan kurang, menurut Kasparov. Kasparov memperoleh hasil seri 3-3 dengan pemain yang sebelumnya sudah dikalahkannya 4 kali lipat dalam pertandingan tradisional sebulan sebelumnya. Keunggulan saya dalam menghitung taktik telah dinetralkan oleh mesin. Manfaat utama dari tahun-tahun pengalaman dengan pelatihan khusus telah di-outsourcing, dan dalam kontes di mana manusia fokus pada strategi, tiba-tiba dia memiliki rekan sebaya. Beberapa tahun kemudian, turnamen catur bebas gaya pertama diadakan. Tim dapat terdiri dari beberapa manusia dan komputer. Keuntungan seumur hidup dari latihan khusus yang telah diencerkan dalam catur lanjutan benar-benar hilang dalam freestyle. Sebuah tim 2 pemain amatir dengan 3 komputer biasa tidak hanya menghancurkan Hydra, superkomputer catur terbaik, tetapi juga mengalahkan tim Grandmaster menggunakan komputer.
Kasparov menyimpulkan bahwa manusia di tim pemenang adalah yang terbaik dalam membimbing beberapa komputer tentang apa yang harus diperiksa, dan kemudian mensintesis informasi tersebut untuk strategi secara keseluruhan. Tim kombinasi manusia-komputer, yang dikenal sebagai Centaur, sedang bermain catur pada tingkat tertinggi yang pernah dilihat. Jika kemenangan Deep Blue atas Kasparov melambangkan transfer kekuasaan catur dari manusia ke komputer, kemenangan Centaur atas Hydra melambangkan sesuatu yang lebih menarik. Manusia diberdayakan untuk melakukan apa yang mereka lakukan dengan baik tanpa prasyarat pengenalan pola khusus bertahun-tahun. Pada tahun 2014, sebuah situs catur berbasis di Abu Dhabi menyediakan hadiah uang sebesar $20.000 untuk pemain freestyle yang bersaing dalam sebuah turnamen yang juga mencakup permainan di mana program catur bermain tanpa campur tangan manusia. Tim pemenang terdiri dari 4 orang dan beberapa komputer. Kapten dan pengambil keputusan utama adalah Anson Williams, seorang insinyur Inggris yang tidak memiliki peringkat catur resmi. Rekan timnya, Nelson Hernandez, mengatakan kepada saya, apa yang tidak dipahami orang adalah bahwa freestyle melibatkan seperangkat keterampilan terintegrasi yang dalam beberapa kasus tidak ada hubungannya dengan bermain catur. Dalam catur tradisional, Williams mungkin berada pada tingkat amatir yang baik. Tetapi dia sangat terampil dalam komputer dan pandai dalam mengintegrasikan informasi secara langsung untuk keputusan strategis. Sebagai seorang remaja, dia sangat berbakat dalam permainan video Command & Conquer, yang dikenal sebagai permainan real-time strategi, karena pemain bergerak secara bersamaan. Dalam catur freestyle, dia harus mempertimbangkan saran dari rekan tim dan berbagai program catur kemudian dengan cepat mengarahkan komputer untuk memeriksa kemungkinan-kemungkinan tertentu dengan lebih mendalam. Dia seperti seorang eksekutif dengan tim penasihat taktis Mega Grandmaster, memutuskan siapa yang harus memeriksa saran lebih dalam dan pada akhirnya siapa yang harus diikuti. Dia memainkan setiap permainan dengan hati-hati, mengharapkan hasil imbang, tetapi mencoba menciptakan situasi yang bisa membuat lawan melakukan kesalahan. Pada akhirnya, Kasparov memang menemukan cara untuk mengalahkan komputer, dengan mengoutsourcing taktik, bagian dari keahlian manusia yang paling mudah digantikan, bagian yang dia dan prodigi Polgar habiskan bertahun-tahun untuk mengasah. Pada tahun 2007, National Geographic TV memberikan tes kepada Susan Polgar. Mereka dudukannya di sebuah meja trotoar di tengah sebuah blok yang rindang di Greenwich Village, Manhattan, di depan papan catur yang sudah disiapkan. Orang-orang New York berjalan-jalan dengan celana jeans dan jaket musim gugur melintas di sekelilingnya ketika sebuah truk putih yang membawa diagram besar papan catur dengan 28 bidak yang sedang bermain melewati Jalan Thompson, melewati toko roti, dan melewati Susan Polgar. Dia melirik diagram saat truk melaju melewati, lalu dengan sempurna membangun kembali diagram tersebut di papan di depannya. Acara tersebut mengulang serangkaian eksperimen catur terkenal yang membuka tabir terhadap keterampilan di lingkungan pembelajaran yang baik. Eksperimen pertama dilakukan pada tahun 1940-an, ketika Adriaan de Groot, seorang master catur dan psikolog Belanda, menunjukkan papan catur tengah permainan kepada pemain dengan tingkat kemampuan yang berbeda, lalu meminta mereka untuk membangun kembali papan tersebut sebaik mungkin. Seorang Grandmaster secara berulang kali berhasil membangun kembali papan secara lengkap setelah melihatnya hanya selama 3 detik. Seorang pemain tingkat Master hanya bisa melakukannya setengah sering seperti Grandmaster. Seorang juara kota yang kurang terampil dan seorang pemain klub rata-rata tidak pernah dapat membangun kembali papan dengan akurat. Sama seperti Susan Polgar, Grandmaster tampaknya memiliki ingatan fotografi. Setelah Susan berhasil dalam tes pertamanya, National Geographic TV membalikkan truk untuk menunjukkan sisi lain yang memiliki diagram dengan bidak-bidak ditempatkan secara acak. Ketika Susan melihat sisi itu, meskipun ada lebih sedikit bidak, dia hampir tidak bisa membangun kembali apapun. Tes tersebut mengulang sebuah eksperimen dari tahun 1973, di mana 2 psikolog dari Carnegie Mellon University, William G. Chase dan Herbert A. Simon yang kemudian akan menjadi pemenang Nobel, mengulangi latihan de Groot, namun menambahkan suatu hal. Kali ini, para pemain catur juga diberikan papan dengan bidak-bidak dalam susunan yang tidak akan pernah terjadi dalam permainan sebenarnya. Tiba-tiba, para ahli catur berperforma seperti pemain yang kurang terampil. Grandmaster tidak pernah memiliki ingatan fotografi sama sekali. Melalui studi berulang pola permainan, mereka telah belajar melakukan apa yang disebut Chase dan Simon sebagai chunking.
Daripada berjuang untuk mengingat lokasi setiap pion, uskup, dan benteng secara individual, otak para pemain elit mengelompokkan bida-bida menjadi sejumlah kecil, cung, yang bermakna berdasarkan pola-pola yang familiar. Pola-pola tersebut memungkinkan pemain ahli untuk segera menilai situasi berdasarkan pengalaman, itulah sebabnya Garry Kasparov mengatakan bahwa Grandmaster biasanya sudah tahu langkah mereka dalam beberapa detik. Bagi Susan Polgar, ketika Van melintas pertama kali, diagram tersebut bukanlah 28 item, tetapi 5, cung, berbeda yang menunjukkan bagaimana permainan berkembang. Chun King membantu menjelaskan kejadian-kejadian di mana tampaknya ada ingatan yang ajaib dan spesifik pada domain tertentu, mulai dari musisi yang memainkan bagian panjang dari ingatan hingga quarterback yang mengenali pola-pola pemain dalam sekejap mata dan membuat keputusan untuk melempar. Alasan mengapa atlet elit tampaknya memiliki refleks supermanusia adalah karena mereka mengenali pola gerakan bola atau tubuh yang memberitahu mereka apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Ketika diuji di luar konteks olahraga mereka, reaksi supermanusia mereka menghilang. Kita semua mengandalkan Chun King setiap hari dalam keterampilan di mana kita ahli. Luangkan 10 detik dan cobalah menghafal sebanyak mungkin dari 20 kata ini, karena mengelompokkan pola kata yang familiar ke dalam kelompok, 20 kata jadi lebih mudah diingat dalam kalimat yang bermakna. Baiklah. Coba lagi, 20 kata jadi lebih mudah diingat dalam kalimat yang bermakna karena kamu dapat mengelompokkan pola yang familiar menjadi kelompok. Itu adalah 20 informasi yang sama, tetapi selama hidupmu, kamu telah mempelajari pola kata yang memungkinkanmu untuk dengan cepat memahami susunan kedua tersebut, dan mengingatnya dengan lebih mudah. Pelayan restoranmu tidak hanya memiliki ingatan ajaib secara kebetulan, seperti musisi dan quarterback, mereka telah belajar mengelompokkan informasi berulang ke dalam cung. Mempelajari jumlah pola yang repetitif sangat penting dalam catur sehingga spesialisasi awal dalam latihan teknis sangat kritis. Psikolog Fernand Gobet, seorang master internasional, dan Guillermo Campitelli, pelatih calon Grandmaster masa depan, menemukan bahwa peluang seorang pemain catur kompetitif mencapai status master internasional, tingkat di bawah Grandmaster, turun dari 1 dari 4 menjadi 1 dari 55 jika latihan ketat belum dimulai pada usia 12 tahun. Mengelompokkan terlihat seperti sihir, tetapi berasal dari latihan yang ekstensif dan repetitif. Laszlo Polgar benar percaya padanya. Putrinya bahkan bukan bukti paling ekstrim. Selama lebih dari 50 tahun, psikiater Darrell Treffert mempelajari Savan, individu dengan dorongan tak terbendung untuk berlatih di satu domain, dan kemampuan di area itu jauh melampaui kemampuan mereka di area lainnya. Pulau-pulau kejeniusan, demikian Treffert menyebutnya. Treffert mendokumentasikan prestasi hampir tidak masuk akal dari Savan seperti pianis Leslie Lemke, yang bisa memainkan ribuan lagu dari ingatan. Karena Lemke dan Savan musik lainnya memiliki kapasitas pengambilan yang tampaknya tak terbatas, Treffert awalnya mengaitkan kemampuan mereka dengan memori yang sempurna. Mereka adalah pemutar pita manusia. Namun, ketika mereka diuji setelah mendengarkan sebuah lagu untuk pertama kalinya, Savan musik menghasilkan musik, tonal, genre hampir semua lagu pop dan sebagian besar musik klasik, dengan lebih mudah daripada musik atonal, di mana nada-nada berturut-turut tidak mengikuti struktur harmonis yang familiar. Jika Savant adalah pemutar pita manusia yang memainkan kembali nada-nada, tidak akan ada bedanya apakah mereka diminta untuk mereproduksi musik yang mengikuti aturan komposisi populer atau tidak. Tetapi dalam praktiknya, ini membuat perbedaan yang besar. Dalam satu penelitian tentang pianis Savant, peneliti, yang telah mendengar pria itu memainkan ratusan lagu tanpa cacat, tercengang ketika Savant tidak bisa membuat kembali sebuah bagian atonal bahkan setelah sesi latihan dengan lagu itu. Apa yang saya dengar terasa sangat tidak mungkin sehingga saya merasa harus memeriksa apakah keyboard telah secara tidak sengaja masuk ke dalam mode transposisi, catat peneliti. Tetapi dia benar-benar melakukan kesalahan, dan kesalahan terus berlanjut. Pola dan struktur yang familiar kritis bagi kemampuan ingatan luar biasa Savant. Demikian pula, ketika Savant seni diberikan gambar sebentar dan diminta untuk mereproduksinya, mereka jauh lebih baik dengan gambar objek kehidupan nyata daripada dengan gambaran yang lebih abstrak. Treffert butuh puluhan tahun untuk menyadari bahwa dia telah salah, dan bahwa Savant memiliki lebih banyak kesamaan dengan prodigi seperti saudari-saudari Polgar daripada yang dia kira. Mereka tidak hanya mengulangi kejeniusan mereka, seperti kejeniusan Polgar, bergantung pada struktur yang repetitif,
yang tepatnya membuat keterampilan Polgar begitu mudah untuk diotomatiskan.